Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Novi Anggriani. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya, masih di bab 2. Kemarin untuk teorinya sudah Ibu jelaskan di YouTube ya. Selanjutnya ini kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan terkait dengan kebutuhan cairan dan elektrolit. Kemarin apakah sudah kalian kerjakan latihannya? Ibu harap sudah ya. Kalau kalian sudah mengerjakan pasti kalian ada gambaran terkait dengan asuhan keperawatannya nih. Sekarang akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Untuk asuhan keperawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, untuk asuhan keperawatan ini tentu ada langkah-langkahnya. Ada berapa langkah proses asuhan keperawatan? Ada 5 langkah. Dimulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, rencana tindakan keperawatan, selanjutnya ada implementasi atau yang kalian lakukan, kemudian yang kelima ada evaluasi. Ada 5, ingat ya, 5 proses keperawatan yang akan terus kalian lakukan. Dimana kelima proses ini akan terus-terusan, mulai dari kalian melakukan pengkajian, terus kalian tentukan diagnosa, kalian bikin rencana, kalian lakukan atau kalian implementasikan evaluasi. Hari berikutnya ketemu pasien lagi, dia kondisinya berubah, ya kalian pengkajian lagi, diagnosis lagi, rencana lagi, implementasinya apa, evaluasinya apa. Evaluasi itu isinya ada apa? Ada SOAP, ada subjektif, objektif, analisis, dan planning atau perencanaan, itu dievaluasi. Nanti masuknya ke dokumentasi asuhan keperawatan, dievaluasi ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai pembelajaran asuhan keperawatannya ya. Nah, yang pertama tadi apa? Pengkajian. Untuk pengkajian di sini kita pengkajian umum terlebih dahulu adalah tentang nama, umur, jenis kelamin, dan alamat pasien. Ini secara umum pasti kita melakukan pengkajian jenis ini. Baik itu data-datanya pasien lah pokoknya. Kemudian di pengkajian juga, masih di pengkajian ini sebenarnya ada riwayat kesehatan. Nah, untuk riwayat kesehatan ini dibagi 2. Ada riwayat kesehatan terdahulu dan ada riwayat kesehatan yang saat ini dirasakan oleh pasien. Untuk riwayat kesehatan terdahulu yaitu terkait dengan penyakitnya pasien terdahulu tapi berkaitan dengan penyakitnya yang sekarang. Jadi contohnya seperti apakah klien menderita penyakit kanker? Karena apa? Karena penyakit kanker biasanya dilakukan kemoterapi yang menggunakan seperti infus. Jadi kan akan berhubungan dengan kebutuhan cairan dan elektrolit. Itu ya. Terus juga tanyakan apakah klien ada riwayat-riwayat penyakit lain. Contohnya misalnya apakah klien pernah anemia sampai transfusi darah? Itu kan berarti klien juga kekurangan cairan. Jadi di riwayat terdahulu ini kalian tanyakan yang berkaitan dengan penyakitnya yang saat ini ya. Tuh. Nanti misalnya kalian disajikan data kasus. Ketika ada data kasus kalian lihat juga apakah ada data riwayat penyakit terdahulu. Kalau ada kalian tulis di data apa? Kalau ada ditulis di data subjektif di DS. Karena di DO itu data objektif yang kita lihat sebagai perawat dan nilai lab misalnya gitu. Itu kalau data objektif. Kalau subjektif itu apapun yang dibicarakan oleh pasien yang keluar dari mulut pasien namanya data subjektif. Termasuk misalnya pasien bilang saya pernah menderita penyakit kanker. Itu masuknya ke data subjektif karena itu omongan dari pasien. Tidak bisa kita yakini oh beneran nih pasien pernah menderita kanker, tapi itu keluar dari omongan. Karena keluarnya subjektif dari omongan, masuknya ke data subjektif. Jelas ya? Tuh. Kemudian, kalau untuk riwayat kesehatan yang sekarang, itu seperti apakah klien merasakan kelelahan, kelemahan, nyeri abdomen, ada rasa sakit di bagian abdomennya atau perutnya. Kemudian apakah klien mengalami anoreksia, mengalami mual, muntah, dan perasaan haus yang berlebih. Kemudian apakah klien menderita diare atau konstipasi karena sangat berhubungan dengan kebutuhan cairan. Kemudian apakah klien merasakan adanya kesemutan pada bagian ekstremitas. Tahu ekstremitas itu apa? Ekstremitas itu entah itu tangan, kaki, itu namanya ekstremitas.
Kemudian, apakah kalian menderita ansietas? Perasaan cemas, ansietas namanya. Dan apakah kalian mengalami gelisah? Terus apakah kalian mengalami sakit kepala dan kulit kemerahan atau demam? Itu tadi riwayat kesehatan yang sekarang. Kemudian ada lagi riwayat kesehatan keluarga. Kenapa riwayat kesehatan keluarga masuk ke data pengkajian? Ada yang tahu? Kenapa? Karena beberapa penyakit ada penyakit yang diturunkan atau genetika. Dia penyakit genetik, dia diturunkan. Penyakit yang menurun. Contohnya apa penyakit yang menurun? DM, diabetes mellitus itu menurun ya. Jadi lebih beresiko anaknya 3 kali lipat. Karena kalau dia punya keturunan diabetes. Terus contoh lagi yang beresiko genetika itu adalah penyakit kanker. Itu bisa menurun ya. Bisa menurun ke generasi di bawahnya. Terus penyakit apa lagi? Banyak ya penyakit-penyakit yang sifatnya genetik bisa diturunkan. Tuh. Kemudian setelah kalian melakukan pemeriksaan tadi, riwayat-riwayat, ada lagi pemeriksaan fisik. Ini termasuknya masih di pengkajian ya, pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik yang pertama untuk masalah kekurangan cairan. Untuk masalah kekurangan cairan yang pertama, kalian anamnesis dulu. Apakah kalian mengalami penurunan berat badan, sakit kepala, pusing, kemudian apakah matanya cekung? Kenapa mata cekung menjadi perhatian pada kebutuhan cairan? Kenapa? Karena mata cekung mengindikasikan pasien kekurangan cairan. Kalau matanya cekung, itu artinya pasien bisa saja dehidrasi, dia kekurangan cairan. Terus apakah kalian tanyakan apakah kalian lihat ya konjungtivanya kering atau tidak? Konjungtiva di bagian bawah mata ini kering atau tidak? Terus ini yang khas ya di pemeriksaan cairan adalah membran mukosa bibir. Apakah dia kering dan pecah-pecah? Itu tanda khas seseorang kekurangan cairan. Itu bisa menjadi data yang kuat untuk menegakkan diagnosis bahwa pasien itu kekurangan cairan. Itu bisa terlihat kasat mata. Kemudian setelah kalian anamnesis, kalian cek sirkulasi. Pada sirkulasi ini yang dicek adalah nadi. Nadi, ngecek nadi di mana? Ada yang masih ingat? Ngecek nadi di sini ya, yang sejajar sama jempol. Namanya nadi apa? Radialis. Radialis yang sejajar dengan jempol. Kalau yang sejajar sama jari apa nih? Kelingking, namanya apa? Nadi apa? Ulnaris. Di sini arteri, dua-duanya berdenyut. Dua-duanya berdenyut, coba kalian rasakan. Ingat di sini radialis, sini ulnaris. Jika dirasakan dua-duanya berdenyut, karena dua-duanya adalah arteri. Arteri. Kalau misalnya yang kalian lihat warnanya biru-biru ini, biru, yang kalian sering bilang urat, ini namanya vena. Vena, ini arteri, ini vena. Nah, di sirkulasi ini kalian cek nadinya itu apakah nadinya cepat, tapi kekuatan denyutnya lemah. Tuh, itu menandakan kekurangan cairan juga. Nadi cepat itu berapa? Normalnya nadi berapa? Normalnya nadi adalah 60 sampai 100 kali per menit pada orang dewasa. Jadi kalau nadinya lemah di atas nadinya cepat di atas 100, tapi ketika kalian pegang intensitasnya itu lemah, tuh bisa menandakan kekurangan cairan. Kemudian apakah ada kolaps vena? Venanya yang tadi ibu bilang warnanya biru-biru ini namanya vena. Itu apakah ada kolaps? Apakah ada seperti terlihat paling utamanya adanya di sini namanya vena jugularis. Dia menonjol di sini biru. Itu menandakan biasanya kelebihan cairan. Itu kalau vena. Vena jugularis namanya. Nanti kalian browsing gambarnya. Kemudian hipotensi. Hipo, kekurangan apa? Tensinya rendah ya. Kemudian pengisian kapiler menurun. Kapiler di sini adalah ini namanya capillary refill time, CRT. Capillary refill time, yaitu ketika kalian pencet di misalnya di jempol,
kalian pencet, terus kan dia akan kembali warnanya merah muda lagi. Itu namanya capillary refill time. Dia itu kembalinya berapa lama? Kalau kembalinya 2 detik sampai 3 detik itu normal. Tapi pada orang yang kekurangan cairan, CRT-nya itu kembalinya sangat lambat. Jadi ada orang-orang yang kekurangan cairan ketika kalian tekan seperti ini jempolnya, terus kembali pingnya tuh lama, baru kembali normal lagi. Misalnya 4 detik, 5 detik, itu lama. Itu CRT, pengisian kapilernya menurun. Jadi dia jangka waktunya memanjang. Padahal kalau misalnya orang normal, ketika kalian pencet jempolnya terus kembalinya tuh cepat warna merah mudanya. Tuh namanya CRT, ingat, kapilari dari CRT, capillary tulisannya, capillary refill pengisian time, waktu. Pengisian kapiler namanya. Terus yang selanjutnya terkait dengan pernapasan. Apakah frekuensi pernapasan pasien cepat dan dangkal? Napas cepat dan dangkal tuh gimana sih? Napasnya cepat. Gitu. Cepat, sangat cepat. Normalnya berapa nafas? Beberapa sumber ada yang bilang 16 sampai 20, beberapa sumber lagi ada yang bilang 16 sampai 24. Yang penting tidak lebih dari 24 ya, itu nafas normal. Jadi kalau misalnya nafasnya cepat, nafas dalam 1 kali per menit full itu misalnya nafasnya 30, itu kan cepat ya. 30. Jadi nafasnya cepat tapi dangkal, enggak apa ya? Istilahnya kayak ngos-ngosan, itu dangkal. Terus selanjutnya adalah neurosensori. Untuk neurosensori ada namanya letargi. Letargi adalah contohnya misalnya namanya letargi itu nanti kalian browsing ya gambarnya. Letargi itu kalau misalnya kalian ketemu pasien dipanggil tapi itu nggak memperhatikan kalian gitu, letargi. Jadi ketika kalian pak itu tuh dia kayak masih bengong gitu, itu namanya letargi. Jadi kayak penurunan kesadaran, neurosensorinya menurun. Nanti kalian browsing gambarnya letargi, dia menurun neurosensornya. Kemudian apakah ada kesemutan di ekstremitas entah tangan atau kaki. Kemudian selanjutnya adalah sistem gastrointestinal. Apakah abdomennya cekung? Abdomen itu perut ya. Apakah abdomennya cekung? Apakah mengalami muntah? Apakah hiperperistaltik? Hiperperistaltik yang disertai dengan diare. Hiperperistaltik itu maksudnya ingat nggak mekanisme di usus? Hiperperistaltik, peristaltiknya cepat, akhirnya makanan itu keluarnya juga cepat tanpa airnya belum diserap, hingga akhir keluarnya itu adalah diare. Itu hiperperistaltik. Jadi peristaltiknya itu di usus cepat, keluarnya jadi cepat juga. Akhirnya yang keluar adalah masih berbentuk cairan, belum padat, belum feses padat. Akhirnya di diare, itu hiperperistaltik ya. Kemudian sistem ginjal. Di sistem ginjal kalian lihat apakah pasien oliguri. Ada yang tahu oliguri itu apa? Oliguri adalah gangguan dia ketika produksi urin itu kurang dari normal. Biasanya oliguri itu 100 sampai 500 cc. Dia itu tidak normal. Kalau misalnya normal kan urin biasa berapa kali per 24 jam berapa? Ada yang masih ingat? Apa ada yang tahu? Kalau nggak tahu browsing ya, urin normal, sedangkan oliguri ini salah satu gangguan, dia urinnya tidak normal. Nah, terus selanjutnya kalian cari tahu berat jenis urin. Ini dari hasil nilai lab. Nanti kalau misalnya ada datanya bisa kalian tulis di DO. Kalau nilai lab ya, berat jenis urin ini masuknya ke DO. Data objektif. Terus selanjutnya kalian cek kulit. Kulit itu yang dicek adalah apakah membran mukosanya kering. Kelihatan ya kulit membran mukosa kering, kulit bibir juga itu bisa. Terus turgor kulitnya tidak elastis. Dia tidak elastis. Jadi kalau misalnya kulit kering tuh nggak bakal elastis, dia kering. Kelihatan kalau misalnya kekurangan cairan, itu kelihatan dia kering. Terus kemudian kulitnya dingin dan lembab. Terus selanjutnya suhu tubuhnya menurun, kulit kemerahan. Itu kalian tanyakan kalian lihat di pasien. Selanjutnya terkait dengan eliminasi, kalian cek apakah kalian mengalami konstipasi, diare atau kram abdomen. Itu tadi yang tentang kekurangan cairan. Sekarang kita lihat di kelebihan volume cairan. Nah, untuk di kelebihan volume cairan, itu berarti kebalikannya ya sama yang kekurangan cairan tadi. Apakah ada kenaikan berat badan, penglihatan kabur, ada edema periorbital. Tahu edema periorbital? Edema periorbital adalah dia mata, tadi kan yang kekurangan cairan matanya cekung. Kalau edema periorbital kebalikannya, dia matanya seperti bengkak bawahnya. Periorbital namanya. Berorbit seperti orbit bulan. Di sini bengkak.
isinya apa? Edema, isinya cairan. Itu kalau kelebihan cairan. Terus apakah ada papil edema? Di papilnya itu ada edema, ada cairan juga, cairan yang berlebih. Itu nanti kelihatan. Terus selanjutnya di sirkulasi. Di sirkulasi apakah kalian lihat di vena leher distensi, di vena jugularisnya. Kalau misalnya menonjol itu kelebihan cairan, kalau misalnya justru nggak ada sama sekali menurun, itu kekurangan cairan. Kalau misalnya dia venanya distensi, itu di sini warnanya biru, ada segitiga vena gitu. Kan di sini ada vena ya, berdenyut. Vena tidak terlalu berdenyut. Kalau arteri karotis berdenyut di sini, arteri karotis. Kalau vena di sebelah sininya, vena jugularis namanya, warnanya biru seperti urat yang tadi Ibu bilang. Itu dia kalau misalnya kelebihan cairan dia akan menonjol, bentuknya seperti segitiga. Terus selanjutnya di sirkulasi kalian cek juga adanya edema atau udem. Udem sudah Ibu jelaskan ya di materi sebelumnya. Ada yang masih ingat udem itu apa? Udem adalah perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstisial yang akan menyebabkan penderitanya biasanya mengalami bengkak-bengkak pada entah bagian ekstremitas. Tergantung udemnya ya. Kalau udemnya di bawah mata periorbital namanya, itu udem ada cairan di sini di bawah mata. Kemudian selanjutnya ada denyut nadinya. Kalau misalnya kelebihan volume cairan biasanya denyut nadinya kuat. Terus kalian cek juga apakah kalian mengalami hipertensi. Tadi kalau di kekurangan volume cairan apakah kalian memiliki hipotensi, kalau di kelebihan hipertensi, kebalikannya ya. Terus adanya peningkatan tekanan vena yang tadi. Terus untuk di pernafasan kalian kaji bisa menggunakan stetoskop. Di kedua lapang paru apakah ada suara crackles? Suara crackles itu suara yang menandakan adanya cairan di paru-paru. Nanti kalian bisa dengarkan sendiri, cari di Google ya, suara crackles itu seperti apa, yang menandakan bisa adanya cairan atau mungkin ada udara bercampur cairan di dalam paru-paru. Terus yang selanjutnya di pernafasan kalian lihat juga apakah pasien mengalami dyspnea. Dyspnea tahu nggak apa? Dyspnea sesak napas, nama medisnya dyspnea. Selanjutnya kalian cek ginjal, apakah dia mengalami diaresis pada ginjalnya, cuci darah dan lain sebagainya. Terus selanjutnya eliminasi, kalian cek penurunan haluaran urin. Haluaran urin itu urin yang keluar, namanya haluaran. Tuh misalnya urinnya menurun, keluarnya berarti kan masih tertahan entah di kandung kemih atau di tempat lain, jadi dia justru yang keluar sedikit, itu kalau kelebihan volume cairan. Terus yang selanjutnya neurosensori, kalian lihat apakah dia mengalami perubahan tingkat kesadaran, menjadi bingung. Nah tadi pemeriksaan fisik, sekarang kita pemeriksaan fisik pada bagian elektrolitnya. Elektrolit bisa dilihat dari nilai lab ya, laboratorium. Misalnya pasien mengalami hiponatremia, dia aktivitasnya biasanya mengalami kelemahan, pingsan, sakit kepala, kabur. Ini kalian baca aja ya, ini tanda gejalanya biasanya. Yang hiponatremia kalian lihat aktivitasnya seperti itu, neurosensorinya sakit kepala, kabur, vertigo, sirkulasinya hipotensi, penurunan nadi, kalian baca aja. Terus kalau di hipernatremia itu seperti apa, sirkulasinya hipotensi postural, takikardi tahu? Taki, denyut nadinya cepat, takikardi. Terus eliminasi, haluaran urinnya menurun, ini kalian baca aja. Terus di hipokalemia, kelemahan, hipotensi, nadi lemah, ini nanti materinya Ibu kirim juga ya di Google Classroom, akan Ibu share. Nah tadi setelah pengkajian kita masuk ke diagnosis keperawatan. Untuk diagnosis keperawatan di sini ada kelebihan dan kekurangan cairan. Untuk yang kekurangan berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler contohnya. Terus atau pengeluaran cairan secara berlebihan, atau asupan cairan yang tidak adekuat. Ini nanti kalian pilih ya, yang sesuai sama pasien. Misalnya diagnosis keperawatan yang kalian angkat, kekurangan volume cairan berhubungan dengan misalnya asupan cairan tidak adekuat. Jadi cairan yang masuk ke tubuh pasien itu tidak adekuat.
Misalnya data objektif, data subjektifnya kalian lihat mukosa bibir kering. Itu nanti diagnosisnya bisa kalian angkat ya, kekurangan volume cairan berhubungan dengan asupan cairan yang tidak adekuat. Misalnya contohnya itu. Nanti tergantung kondisi pasien. Atau misalnya kelebihan cairan. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan ada penurunan mekanisme regulator akibat kelainan pada ginjal, misalnya pasien mengalami kelainan pada ginjal, atau penurunan curah jantung akibat penyakit jantung, atau misalnya karena penyakit jantung. Nah, berhubungan dengannya ini juga kalian pilih di antara dua ini yang sesuai sama kondisi pasien. Selanjutnya, setelah kalian menentukan diagnosis, kalian tentukan RENPRA, rencana asuhan keperawatan. Nah, untuk rencana asuhan keperawatan seperti ini ya, kalian kasih tujuannya dan rencananya apa. Tujuannya misalnya mempertahankan volume cairan dalam keadaan seimbang, rencananya apa, bla bla bla, nanti kalian lihat aja. Kalau rencana ini bisa kalian cari entah dari Nanda atau buku diagnosis lain. Di SDTKI juga ada. Nanti kalian cari rencananya apa yang sesuai sama asuhan keperawatan kalian. Terus kalau selanjutnya, setelah kalian bikin rencana, kalian implementasikan. Implementasi itu yang kalian lakukan langsung ke pasien untuk membantu mengatasi diagnosis yang kalian tegakkan tadi. Misalnya implementasinya menghitung cairan intake dan output, menghitung cairan yang masuk dan menghitung cairan yang keluar. Terus yang kedua, observasi tetesan infus. Selanjutnya akan Ibu jelaskan nih cara menghitung tetesan infus. Sudah pernah belajar menghitung tetesan infus? Ibu bantu ajari ya, nanti biasanya akan dapat di pelajaran KDTK biasanya. Kita akan bahas terkait dengan tetesan infus. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kalian harus kenal dulu bahwa di tetesan infus ini ada namanya infus makro dan infus mikro. Kalau untuk infus makro yaitu 20 tetes per menit dalam 1 cc atau 1 mililiternya. Nah, kalau mikro itu 60 tetes per menit sama dalam 1 cc atau 1 mililiternya. Nah, infus makro biasanya digunakan pada orang dewasa. Dia tetesnya besar. Kalau di mikro, jadi jatuhnya tuh langsung banyak. Kalau mikro dia itu jarumnya kecil sehingga netesnya itu banyak. Biasanya kalau mikro digunakan untuk bayi atau anak-anak. Dia 60 tetes per menit. Tuh, jadi perbandingan antara makro dan mikro itu 20 banding 60 atau 1:3. Jadi artinya apa? Satu tetes makro sama dengan 3 tetes mikro. 1 tetes makro sama dengan 3 tetes mikro. Ini perbandingannya ya. Nah, selanjutnya ada rumus menghitung jumlah tetesan per menit. Selanjutnya ada rumus perhitungan tetesan infus, yaitu rumusnya jumlah tetesan per menit sama dengan jumlah cairan, ini dalam kurung kolf ya, satu botol infus atau kolf. Satu kolfnya itu biasanya ada yang 500 cc, 300 cc tergantung kolfnya, dikali faktor tetes per lamanya waktu dikali 60. Ini ya rumusnya ya. Di sini kan rumusnya ada faktor tetes. Faktor tetesnya berapa sih? Faktor tetesnya untuk di dewasa itu 20 yang makro tadi. Kalau di anak atau bayi itu faktor tetesnya 60. Terus ada lagi untuk misalnya transfusi darah, itu kan ada blood setnya, set darah. Itu beda lagi faktor tetesnya, yaitu 15. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita langsung ke
soal ya, contoh soal. Jadi rumusnya tetap harus kalian tulis ya. Jumlah tetes per menit sama dengan jumlah cairan kali faktor tetes per waktu kali 60. Nah, contoh soal misalnya seorang pasien butuh infus, biasanya ditulisnya IVFD, ini intravena disease, misalnya IVFD RL tuh Ringer laktat 500 ml. Kalian gak usah bingung sama ini IVFD RL atau NaCl itu nih jenis cairannya, ini jenis cairan ya. Jenis cairan IVFD itu nama lain infus, disingkatnya biasa di medis IVFD. Seorang pasien butuh IVFD RL 500 ml dalam waktu 8 jam. Jadi satu kolv infus kan 500 ml biasanya. Itu buat si pasien ini harus habis dalam 8 jam. Maka yang kalian cari ini jumlah tetes per menitnya tuh berapa, biar selama 8 jam infus itu habis. Kan kita cari. Misalnya kita cari berapa tetes per menit. Yang B apa ya, misalnya berapa tetes per detiknya. Terus yang C misalnya hitung untuk nanti kalian bingung pakai slash. Hitung untuk pasien dewasa dan anak. Misalnya ada 3 soal ini ya. Seorang pasien butuh infus Ringer laktat 500 ml dalam waktu 8 jam. Berapa tetes per menitnya, berapa tetes per detiknya, sama hitung untuk pasien dewasa dan anak. Mari kita jawab. Yang pertama, kita hitung jumlah tetesan per menitnya. Rumusnya tadi tuh di atas, jumlah tetes per menit jumlah cairan dikali faktor tetes per waktu kali 60. Ini ya. Terus kita akan bahas satu-satu untuk pasien dewasa dan anak juga. Yang pertama kan kita kerjakan untuk pasien dewasa misalnya. Jumlah tetes per menit sama dengan cairannya tadi berapa? 500. Faktor tetesnya misalnya untuk yang dewasa berapa faktor tetes dewasa? 20. Lamanya waktu berapa? 8 jam. Ini waktunya dalam jam dikali lagi 60. Hasilnya berapa? Ini 10.000 dibagi 480. 10.000 dibagi 480 itu 20,83. 20,83 bisa kalian bulatkan menjadi 21 tetes per menit. Ini untuk pasien dewasa. Ini tadi untuk pasien dewasa. Sekarang kita hitung lagi untuk yang anak. Untuk yang anak, rumusnya ingat-ingat, jumlah tetes, tetap kalian tulis terus ya rumusnya. Jumlah tetes per menit sama dengan jumlah cairan dikali faktor tetes per waktu dikali 60. Sekarang tinggal kalian ganti faktor tetesnya. Misalnya ini untuk anak. Untuk anak
tinggal kalian ganti faktor tetesnya. Tadi jumlah cairannya sama ya, tadi cairannya 500 kali faktor tetesnya di anak berapa? 60. Waktunya 8 jam kali 60. Ini sama-sama perkalian bisa kalian coret. Tinggal 500 dibagi berapa? 48. 500 dibagi 8 sama dengan 62,5. Coba kalian hitung lagi ya, sekitar 62,5. Ini bisa kalian bulatkan 62 tetes per menit. Ini untuk anak. Nah, ini kan tetesan per menit. Tadi soal yang selanjutnya jika ditanyanya dalam detik. Tadi kan pada orang dewasa hasilnya 21 tetes per menit. Berarti dalam 1 menit itu, biar nggak bingung, 1 menit itu kan 60 detik. Nah, dalam 60 detik ini ada 21 tetes. Jadi 21 tetes dalam 60 detik. Berarti dalam 3 detiknya itu ada 1 tetes. Paham nggak? Ini kan kalau 60 dibagi 21 berapa? 60 dibagi 21 kan 2,8 sekian. Kalau dibuletin sekitar 3 tetes. Jadi dalam waktu 3 detik itu air infusnya netes 1. Paham nggak? Dalam 3 detik 1, 2, 3 netes. 1, 2, 3 netes. Tuh, kalau 21 tetes. Sama kalau misalnya 60 tetes per menit. Misalnya 60 tetes per menit. Kan dalam 1 menit ada 60 detik. Berarti dalam 60 detik itu ada 60 tetes. Berarti setiap 1 detik itu netes 1 tetes. Paham nggak? Jadi tinggal yang 60 detiknya dibagi ininya. Gitu ya. Nanti hasilnya detik. Gitu. Sudah paham? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Gampang kan? Kalau tinggal dari dari menit ke detik gampang ya. Tinggal 1 menit itu 60 detik, berarti 60 dibagi berapa tetes. Jadi kalau 60 tetes per menit tinggal 60 dibagi 60, berarti 1 tetes per detik. Gitu aja, gampang. Rumusnya dihafal ya. Habis ini kita latihan soal. Sekarang kita akan bahas perhitungan kebutuhan cairan. Yang pertama yang akan kita hitung kebutuhan cairan pada bayi atau neonatus. Perhitungan cairan pada bayi, yang pertama kita harus tahu berat badannya. Di sini kebutuhan air per hari. Untuk berat badan bayi dengan berat badan 1 sampai 10 kilo, kebutuhan air per harinya adalah 100 ml per kilogram berat badan. Itu yang pertama, 1 sampai 10 kilo. Yang kedua untuk berat badan 11 sampai 20 kilo, perhitungan cairannya kebutuhan cairannya 1000 ml plus 50 dalam kurung BB dikurang 10 kg. Terus kalau beratnya lebih dari 20 kilo, kebutuhan cairannya 1500 ml plus 20 dalam kurung BB kurang 20 kilo. Ini rumus ya. Ini rumus. Misalnya contohnya bayi dengan berat 10 kilo, maka kebutuhan cairannya adalah
10 dikali 100. Karena dia kan kilogram per berat badan. Jadi berat badannya ini tinggal dikalikan segini. Tapi kalau berat badannya 11 sampai 20 kg itu adalah 1000 plus 50 dikurang BB-nya berapa? Kurang 10 kg. Misalnya berat bayinya 20 kg, maka 1000 ditambah 50 dikali 20 kurang 10. 20 kurang 10 10 kali 50 berapa? 500. Jadinya 1000 ditambah 1500. Ini 1000-nya dari mana? Sebenarnya 1000-nya ini 10-nya ini 10. Nah ini kan tadi hasilnya 1500 tambah 1000. Nah ini 1500 dari mana? 1500 sebenarnya dari sini gitu. Jadi 1500, kalau yang lebih dari 20 kg 1500 ditambah 20 dalam kurung berat badannya berapa dikurang 20 kg. Jadi kalau misalnya bayi beratnya 25 kg berarti 1500 ml ditambah 20 dikali, tadi berarti misalnya 25 kurang 25, 5 kali 20 100 tambah 1500 berarti kebutuhan cairan per hari 1600 ml. Gitu. Gampang ya kalau kebutuhan cairan pada bayi. Sekarang perhitungan cairan pada orang dewasa. Pada orang dewasa 4 cc pertama ini dijumlah. Hasilnya ini cc per jam. Per jam ya. Jadi misalnya seorang dewasa beratnya misal beratnya 30 kg. Misalnya orang dewasa beratnya 30 kg. 10 kg yang pertama dikali 4. 4 kali 10 kg. Terus 10 kg yang kedua dikali 2. 2 kali 10 kg. Ini kan 10 10 20 berarti sisa BB-nya berapa? 2. Sisa BB-nya 10. Ini 1 kali 10. Ini dijumlah. Ini berapa? 4 kali 10 40. 2 kali 10 20. 10 10. Hasilnya 60 tambah 10 70 cc per jam. Ini kebutuhan cairan per jam. Nah kalau misalnya mau dalam satu hari berarti dikali 24. Dalam ini per jam ya. Kalau mau dalam sehari 70 dikali 24 sama dengan cc per hari. Itu kalau yang orang dewasa ya. Dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh kalian tanya di kolom komentar ini atau boleh japri ke WA Ibu ya. Terus selanjutnya nanti mungkin kita akan ada latihan terkait dengan perhitungan tetesan infus ya. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.